Selamat siang Bu Popi dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dan hari ini kami akan presentasikan tentang hasil proyek kami yang berjudul Prediksi Hasil Panen Tanaman Padi. Kelompok kami berisikan 5 orang yang dimulai dengan saya, Tania Margaretiliana dengan NIM 1612514. Saya Asfi Azam Hania dengan NIM 161250114. Saya Gania Mutia Fahira dengan NIM 161254042. Saya Darius Prayogo dengan NIM 161251126. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gibra Fisabel Lengkoan dengan NIM 161255070. Berikut adalah pembagian tugas kami. Kita memasuki latar belakang. Petani padi sebagai mata pencarian utama di Indonesia masih menghadapi tantangan dari perubahan iklim yang menurunkan hasil panen, mengubah masa tanam, dan meningkatkan serangan hama. Sementara itu, permintaan beras tetap tinggi di Indonesia. Ketidakpastian hasil panen ini diakibatkan karena curah hujan, suhu, dan penggunaan pupuk berdampak pada pendapatan petani. Untuk mengatasinya, maka dibuatlah program Python menggunakan array yang memprediksi potensi gabah sehingga petani dapat mengambil keputusan tepat dan mendukung pertanian presisi di desa. Kegunaan program. Program ini dapat memprediksi hasil gabah berdasarkan curah hujan, suhu, dan penggunaan pupuk, sehingga petani dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menyesuaikan pupuk, pengairan, atau waktu panen. Dengan menggunakan array, data tiap periode dapat tersimpan dengan rapi dan dapat diproses dengan cepat, memungkinkan prediksi berulang setiap musim tanam. Program ini juga menjadi dasar digitalisasi pertanian, mendukung pertanian presisi, dan mengurangi risiko ketidakpastian hasil panen. Baik, berikut adalah sebuah narasi yang akan memperlihatkan contoh kasus yang akan kami selesaikan. Pertama, Tanya adalah seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN ke sebuah desa dengan mata pencarian mayoritasnya sebagai petani. Masalah utama yang mereka hadapi adalah ketidakpastian hasil gabah yang didapat setiap panennya. Tanya ingin berkontribusi terhadap masalah tersebut dengan cara memprediksi hasil gabah yang dihasilkan supaya petani dapat mengambil langkah yang tepat untuk mendapat hasil yang terbaik bagi tanamannya. Diketahui bibit padi akan panen 4 bulan lagi. Tanya harus mencari tahu beberapa data untuk melengkapi data-data yang perlu kita isi dalam program kami, yaitu curah hujan setiap 2 minggu sekali, suhu setiap 2 minggu sekali, dan pemakaian pupuk. Kemudian, dalam 6 periode tersebut, Tanya mendapatkan data pada periode pertama curah hujannya tinggi dengan suhu 23 derajat. Pada periode 2, curah hujannya juga tinggi dengan suhu 24 derajat. Pada periode 3, curah hujan sedang dan suhunya 24 derajat, beserta beberapa periode lain yang sudah tertulis. Dengan data tersebut, Tanya dapat memprediksi hasil gabah yang didapat dalam 4 bulan. Selanjutnya adalah flowchart yang akan kami buat di kode Python-nya. Yang di sini di dalam flowchart ini ada 4 kali input, yaitu ada input banyak bibit, lalu input memakai pupuk atau tidak, input curah hujan, dan input suhunya. Di sini juga ada 4 output yang berbeda, yaitu dengan kategori optimal, yaitu jumlah banyak bibit dikali 30 kilo dan hasilnya 100%. Lalu output kedua itu cukup optimal, sama dikali 30%, dikali 30 kilo juga, cuma hasilnya 80%. Lalu output ketiga itu adalah kurang optimal, sama dikali 30 kilo juga, cuma hasilnya 50%. Dan yang terakhir, tidak optimal itu dengan hasilnya 20%. Unmute, 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 unmute. Nggak apa, lanjut. Lanjut. Sekarang kita masuk ke Python input. Pertama kita buka VS Code, lalu eh, kalian bisa menyalin kode yang sudah saya berikan. Nanti keluar judul, kita print program hasil panen padi menggunakan data sampel dalam 6 periode selama 3 bulan. Kalau ada kamus, keterangan. Ini kita masuki bibit, masukkan pupuk, masukkan algoritmanya. Lalu kita masuk ke algoritma curah hujan.
masukkan menggunakan loop for. Lalu kita ambil kategorinya. Jika sudah, kita nilai curah hujannya itu menggunakan indeks. Lalu kita input suhu. Sama seperti tadi menggunakan loop for. Hitung rata-rata suhunya, dan kita beri nilai terhadap suhunya. Pertama, saya akan menjelaskan logika kategori hasil, di mana di sini kita berdasarkan total nilai X, program membagi hasil panen menjadi 4 kategori. Yang pertama ada X lebih dari atau sama dengan 300, maka hasil panen dikategorikan optimal, artinya semua faktor mendukung pertumbuhan padi dengan baik. Rumus yang digunakan adalah hasil sama dengan N dikali 30 dikali 1,0. Kedua, jika X berada antara 250 sampai 299, maka hasilnya cukup optimal. Dalam kondisi ini, hasil panen masih baik, tapi ada sedikit faktor yang membatasi pertumbuhan. Dimasuki rumusnya N dikali 30 dikali 0,8. Ketiga, jika X antara 200 sampai 249, hasil kurang optimal. Beberapa faktor tidak mendukung, seperti curah hujan yang terlalu tinggi atau suhu yang tidak stabil. Nah, rumusnya seperti ini, N kali 30 kali 0,5. Dan terakhir, jika X kurang dari atau sama dengan 200, maka hasil panen termasuk tidak optimal karena kondisi lingkungan dan perawatan tidak mendukung pertumbuhan padi. Rumusnya N kali 30 kali 0,2. Bagian output program, setelah semua perhitungan selesai, program akan menampilkan hasil berupa jumlah bibit awal, nilai pupuk, nilai curah hujan, beserta kategorinya, nilai suhu rata-rata, nilai X, perkiraan hasil panen dalam kilogram gabah, dan kategori hasil panen. Dan di bagian akhir, program juga memberikan kesimpulan deskriptif yang menjelaskan kondisi pertumbuhan padi berdasarkan data yang dimasukkan. Jadi berdasarkan narasi yang sebelumnya sudah dijelaskan, dimasukkan ke dalam program ini, dan output yang didapat ada seperti berikut. Nilai pupuk 100, nilai curah hujan tinggi 60, nilai suhu rata-rata 23 derajat Celcius, tekan 100, total nilai X 260, hasil panen 240 kg gabah. Kategori hasil panen cukup optimal. Maka keluar juga kesimpulan dari program ini, yaitu kondisi sudah cukup baik, namun masih ada faktor yang menghambat. Hasil panen pada bulan keempat diperkirakan sebesar 240 kg gabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk ke VS Code-nya. Kita running program yang sudah kita buat dengan mengklik tombol run Python file. Nah, sudah jadi seperti ini, keluar judulnya. Kita masukkan bibit yang ditanam. Kita masukkan bibit yang ditanam misal 5. Kita pakai pupuk seperti narasi. Curah hujan periode 1 tinggi. Yang kedua tinggi juga. Periode ketiga didapat curah hujannya sedang. Periode keempat tinggi. Periode kelima rendah. Periode keenam tinggi. Maka didapat kategori curah hujan tinggi. Jadi kita ambil dari modusnya. Lalu masukkan suhu pada periode ke-1 yaitu 23 derajat Celcius. Pada periode 24 derajat Celcius. Pada periode ketiga 24 derajat Celcius juga. Periode keempat 22 derajat Celcius. Periode kelima 25 derajat Celcius. Periode keenam 21 derajat Celcius. Maka didapat rata-rata suhunya sebesar 23 derajat Celcius. Kita bulatkan menggunakan perintah ini. Jadi hasil rata-rata itu bulat dan total nilai indeks semuanya sebesar 260. Nah, dari kesimpulan ini kita kategori hasilnya masuk ke yang cukup optimal. Karena dari rentang 250 sampai 299 itu cukup optimal dengan kondisi sudah cukup baik. Namun masih ada faktor yang menghambat. Hasil panen diperkirakan sebesar 120 kg gabah. Jadi kita masuk ke di akhir presentasi, yaitu kesimpulan. Menanggapi ketidakpastian yang dihadapi oleh para petani terkait memprediksi gabah, maka kami membuat program ini dengan tujuan supaya para petani bisa memprediksi hasil padi yang mereka tanam secara kualitas maupun kuantitas, sehingga petani dapat mengambil keputusan tepat yang dapat mendukung pertanian presisi di desa. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.